Halo semuanya, balik lagi di channel Lars dan Bayu dengan Lars di sini. Di storytelling kali ini, gue mau membahas tentang seorang pendaki remaja berusia 14 tahun yang hilang selama 5 hari di Gunung Guntur dan alhamdulillah berhasil ditemukan dalam keadaan sehat dan selamat. Sebenarnya gimana sih ceritanya? Penasaran? Subscribe dulu ya. Kalau udah, sekarang kita ke ceritanya. Muhammad Gibran Al-Rashid, 14 tahun, asal kampung Citangtu, Garut, bersama ke-13 temannya dengan 3 orang perempuan dan 11 orang laki-laki melakukan pendakian ke Gunung Guntur pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021. Mereka melakukan pendakian melalui jalur Camp Umitati yang dimulai pada pukul 4 sore. Setelah kurang lebih 1,5 jam, mereka sampai di pos 3 Gunung Guntur pada pukul 17.30 sore. Karena hari sudah mulai gelap, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda dan camping di pos 3 tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju puncak esok harinya. Esok harinya pada Minggu tanggal 19 September 2021, pukul 4 pagi mereka bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Namun saat itu Gibran memutuskan untuk tidak ikut melanjutkan perjalanan ke puncak dan memilih tinggal di tenda karena ia masih ngantuk. Akhirnya 13 temannya pun pergi meninggalkan Gibran seorang diri di tenda untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Dari pos 3 menuju puncak dibutuhkan waktu sekitar kurang lebih 4 jam. Setelah ke-13 temannya sampai di puncak, mereka mengeksplor beberapa spot di puncak dan melakukan foto-foto. Setelah selesai, pukul 8 pagi, mereka memutuskan untuk kembali turun dan sesampainya di pos 3, mereka terkejut karena tidak menemukan Gibran di dalam tenda. Mereka pun berusaha mencari Gibran di sekitar tenda, namun Gibran tidak juga ditemukan. Mereka memutuskan untuk menunggu, barangkali Gibran akan kembali dengan sendirinya ke tenda. Namun setelah ditunggu hingga hari mulai gelap, Gibran tidak juga kembali ke tenda. Akhirnya 13 orang tersebut memutuskan untuk turun dari gunung dan melaporkan bahwa mereka telah kehilangan seorang temannya yang bernama Gibran. Setelah mendapatkan laporan, tim relawan dan tim BKSDA langsung mulai melakukan pencarian pada hari itu juga. Pencarian dilakukan pada pukul 6 sore di sekitar pos 3 hingga pukul 11 malam. Pencarian dihentikan karena tiba-tiba terjadi cuaca buruk, sehingga tim pun memutuskan untuk melanjutkan pencarian esok harinya. FYI, menurut salah satu sumber yang gue baca, kalau misalnya terjadi perubahan cuaca yang cukup drastis di gunung, misalnya nih dari yang tadinya terang terus tiba-tiba berubah jadi mendung, atau misalnya dari yang tadinya terang tiba-tiba turun hujan, itu tuh normal banget kalau misalnya kita lagi ada di gunung. Kembali ke ceritanya, jadi esoknya pada hari Senin tanggal 20 September 2021, tim SAR secara resmi membuka operasi pencarian untuk menemukan Gibran. Operasi gabungan ini terdiri dari anggota Polri dan TNI, dibantu oleh relawan dari warga sekitar. Mereka berusaha mencari Gibran dari mulai pos 1 hingga pos 3. Namun pada hari Senin ini, pencarian juga belum menemukan hasil. Pencarian Gibran pun dilanjutkan keesokan harinya, yaitu pada hari Selasa. Jumlah orang yang ingin membantu dalam pencarian menemukan Gibran makin bertambah banyak, kurang lebihnya sekitar 100 orang
ingin membantu pencarian menemukan Gibran. Namun, dari hari Senin hingga hari Kamis, pencarian tidak membuahkan hasil. Hingga pada hari Jumat sore, Gibran berhasil ditemukan dengan selamat oleh salah seorang warga yang bernama Pak Ade Leiji, yang diketahui merupakan sesepuh ataupun kuncen Gunung Guntur. Menurut pernyataan Pak Ade, 1 hari sebelum ia berhasil menemukan Gibran, tepatnya pada hari Kamis, ia mendapatkan tanda ataupun firasat bahwa besok adalah hari di mana Gibran akhirnya akan ditemukan. Tanda itu berupa seperti gambaran, seperti ia melihat tempat di mana Gibran berada. Ia mengatakan bahwa tanda tersebut menggambarkan ia melihat Gibran berada di sebuah gua kecil dekat air terjun. Setelah mendapatkan tanda tersebut, esoknya pada hari Jumat pukul 3 sore, Pak Ade mulai melakukan pencarian Gibran seorang diri. Ia menuju tempat yang ia yakini berada di dalam gambaran yang ia lihat saat mendapatkan tanda tersebut. Pak Ade mencari Gibran di sekitaran Curug Cikoneng, yang padahal sudah beberapa kali juga tim mencari ke daerah tersebut, namun Gibran tidak juga ditemukan. Sesampainya di Curug Cikoneng, Pak Ade melakukan tawasul atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menancapkan paku bumi ke salah satu bebatuan yang ada di curug tersebut. Bagi teman-teman yang nggak tahu paku bumi itu seperti apa, paku bumi itu bentuknya seperti ini. Jadi setelah Pak Ade ini menancapkan paku ke batu di Curug Cikoneng, ia mulai melihat Gibran. Ia melihat Gibran sedang duduk seorang diri di pinggir sungai. Kemudian Pak Ade pun menghampirinya dan menepuk bahu Gibran. Saat itu Pak Ade melihat kondisi Gibran yang linglung dan tidak bisa berbicara. Pak Ade memberikannya minum dan makanan. Kemudian Gibran pun tersadar dan ia malah bertanya ke Pak Ade, "Kok saya ada di sini?" Setelah menemukan Gibran, Pak Ade ingin segera memberikan kabar kepada keluarga ataupun tim pencari. Namun, karena sulit sinyal, akhirnya Pak Ade dan Gibran memutuskan untuk keluar dari curug tersebut. Mereka keluar dari curug tersebut dengan cara merangkak naik ke atas tebing. Karena terdapat luka di sekitar kakinya Gibran, akhirnya Pak Ade pun menggendong Gibran untuk naik ke atas tebing. Setelah sampai dan mendapatkan sinyal, Pak Ade langsung meminta bantuan dan mengabari tim yang lain bahwa Gibran sudah ditemukan. Tim pun datang dan mengevakuasi Gibran ke tempat yang lebih aman. Gibran dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan. Setelah mendapatkan perawatan di puskesmas, Gibran menceritakan apa yang ia rasakan selama hilang 5 hari di Gunung Guntur. Ia mengaku bahwa rasanya ia hanya hilang selama beberapa jam saja. Ia tidak menyangka bahwa sebenarnya ia telah hilang selama 5 hari. Karena ia mengaku tidak pernah menjumpai malam. Hari yang ia lihat selalu terang, seperti di siang hari. Kemudian Gibran juga mengaku bahwa ia bertemu dengan 5 orang sosok, 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki yang mengenakan pakaian serba putih. Mereka terus-menerus untuk mengajak Gibran untuk main ke rumah mereka
namun Gibran menolak karena takut. Orang-orang serba putih yang dilihat Gibran juga secara bergantian mendatangi Gibran dan menawarinya makanan dan minuman. Namun Gibran menolak dan memilih untuk meminum air sungai saja dan memakan dedaunan. Kemudian muncullah satu sosok yang mengatakan kepada Gibran untuk mengikutinya kalau ia ingin cepat pulang. Akhirnya Gibran pun mengikuti sosok tersebut. Saat tersadar ternyata ia sudah berada di bawah tebing dan kakinya sudah luka. Kemudian ia pun mendengar suara bapak-bapak yang memanggil-manggil namanya. Dan setelah itu Gibran ditemukan oleh Pak Aideleji. Nah, itu tadi adalah cerita Gibran yang berhasil ditemukan setelah hilang selama 5 hari di Gunung Guntur. Menurut kalian siapa sosok serba putih yang menemui Gibran saat itu? Dan yang bikin uniknya lagi adalah Pak Aideleji bisa menemukan Gibran seorang diri di Curug Cikoneng, sedangkan tim SAR dan seluruh relawan yang berjumlah kurang lebih 100 orang juga sudah melakukan pencarian di sekitaran lokasi tersebut, namun mereka tidak melihat Gibran. Apa mungkin saat itu Gibran sedang berada di dunia lain sehingga mereka tidak dapat menemukan Gibran? Memang akan selalu ada kejadian yang tidak terduga saat kita berhadapan dengan alam. Karena itu, dimanapun kita berada, jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Aku minta dukung terus channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!